Silakan FE. Shalom. Halo, selamat malam Kak. Iya malam, silakan. Suara saya kedengaran tidak soalnya pakai headset? Ada. Oh iya. Em, Salam kenal ya Kak, saya dari Kupang NTT. Saya tuh selama ini kan mau dibilang circle saya itu kebanyakan muslim ya Kak. Mau dimanapun itu Kak, di tempat kerja, dimanapun itu semuanya muslim. Ya. Jadi terkadang kita kalau duduk cerita bareng suka pertanyaan saya itu hampir sama dengan yang tadi yang di Bali itu. Jadi kadang kita suka sharing tentang agama. Kadang mereka cerita tentang yang muslim, saya juga mempertahankan agama saya, menceritakan walaupun saya memang tidak pintar-pintar amat, tidak terlalu pintar soal Alkitab, isi Alkitab dan sebagainya, saya akui itu karena selama ini hidup maksudnya sudah mau 10 tahun di luar negeri begitu. Nah, pernah ada satu pertanyaan yang bikin saya sebenarnya saya juga susah menjawab. Ada, tapi saya masih ingat ada yang bertanya kalau misalnya mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa di agama mereka dan kayak berharap saya mengakui itu Kak. Tapi saya masih bertanya-tanya emang iya karena memang saya tidak begitu tahu. Jadi kira-kira menurut menurut Kakak bagaimana? Saya pengen dijawab sama Kak Eli. Terima kasih. Ya, mungkin saya akan satu suara dengan Timothy. Ya, silakan Timothy. Oke. Ya, kalau mereka bilang Nabi Isa yang mereka imani itu sama dengan Yesus, pertanyaannya, sejak kapan Yesus yang kita imani itu pernah lahir di pohon kurma? Itu yang pertama. Ada Bawa nggak dalam pohon, Injil? bukan di dalam. Bawa Ya, pohon. sorry, di bawah pohon kurma, ya, maksud saya seperti itu. Itu nggak ada narasi seperti itu. Bahkan dua narasi dalam Al-Quran surah Al-Imran, di mana Maryam, Siti Maryam itu pernah berkata, alangkah susahnya aku melahirkan ini, lebih baik aku tidak dilahirkan. Dalam arti apa? Dia itu seperti tidak menerima akan kelahiran ini. Karena apa? Itu menyakitkan baginya. Ada nggak peristiwa itu dalam Injil? Malah Injil mengatakan dalam Lukas 1 itu, jiwaku berseru kepada Tuhan karena ia mendengarkan aku sebagai hambanya. Lukas 1 ayat 53 ya kalau nggak salah. Jadi Maria itu bersyukur di hadapan Allah, bukan mengeluh. Jadi di mana kisah di mana Yesus itu sama dengan Isa, tokohnya aja ya hanya mirip, hanya seolah-olah mirip ya seperti Miriam. Isa memang ada akar dengan kata Yesus. Memang itu pada abad ke-6 yang ditemukan dalam inskripsi Isaniyah, Biara Isaniyah. Tapi itu muncul pada abad ke-6 Masehi. Ya awalnya orang-orang Arab Kristen menyebut nama Yeshua, Yashu, yang berakar dari bahasa Ibrani Yehoshua. Nah, yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini ya untuk kawan-kawan Muslim, tapi Mbak Afi udah tahu ya jawabannya. Kalau memang sama, ada nggak Injil menceritakan itu? Nggak ada sama sekali. Berarti Isa ini adalah Yesus yang lain menurut Alkitab. Rasul Paulus pernah mengatakan ada Yesus yang lain yang diajarkan para kitab. Jadi ya kalau dikatakan itu sama dan Yesus, iya, tapi Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami imani dalam Alkitab. Betul. Yang kedua, saya juga ini ingin saya pertanyakan kepada kawan-kawan Muslim. Kawan-kawan Muslim dalam kisah soal Nabi ya, itu karya Ibnu Qatsir. Yoshua itu kan abdi Musa kan. Yoshua itu disebut bahasa Arabnya Yusha bin Nun. Yusha. Sekali lagi, Yusha bukan Isa. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalangan-kalangan filologi maupun juga ini Don Titan mengakui loh, Yesus itu berasal dari kata Yoshua, akarnya sama dengan Yehoshua, seperti abdi Musa. Nah, kenapa Islam tidak menggunakan kata Yusha untuk Nabi Isa? Sama seperti Yushanya abdi Nun. Ya, kalau dalam Alkitab maupun juga dalam bahasa Ibrani, Yehoshua itu seakar dengan kata Yosua. Artinya Tuhan yang menyelamatkan. Bedanya bagi Yesus Kristus, kata Yehoshua yang disandangkan kepada Kristus itu untuk pernyataan Allah. Karena apa? Keluaran pasal 3 ayat Keluaran 6 ayat 3 dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, tentang namaku aku perlu menyatakan diri. Dan ini digenapi oleh Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-6 dikatakan, Bapa permuliakanlah aku di mana aku telah memuliakan namamu yang telah kau nyatakan dalam namaku. Di dalam aku. Jadi nama Hashem itu dalam Keluaran 6 ayat 3 telah dinyatakan dalam Yesus. Inilah makna kata Yehoshua bagi Yesus Kristus. Allah sang penyelamat, Tuhan sang penyelamat itu. Jadi gitu ya.
Nanti kakak bisa tanyakan dua hal tadi. Yang perlu ditanyakan adalah sejak kapan Yesus yang kami imani dalam Alkitab itu pernah lahir di bawah pohon kurma. Yang kedua yang tadi, sejak kapan Maria itu sempat mengeluh. Dalam Injil kami Maria itu berbahagia, bukan mengeluh. Gitu. Nah, Lukas 1 ya, nyanyian pujian Maria ya. Iya. Ya. Jadi nggak ada samanya itu. Kita nggak kenal siapa itu Nabi Isa, itu kita nggak kenal itu siapa. Itu iman mereka, kita menghormati dan menghargai itu. Makanya di podcastnya Dr. Richard saya bilang, Yesus Kristus yang dikenal dalam iman Kristen yang sejati, itu tidak pernah sama dengan Nabi Isa dalam iman Islam. Kita nggak kenal Nabi Isa itu siapa. Mamanya pun kita nggak tahu siapa. Oh, katanya Maryam. Tapi Maryamnya ini saudara Harun. Ya, ibunya Yesus itu orang Yehuda. Siapa mamanya? Salome. Bukan orang Lewi, ibunya Kristus. Orang Yehuda. Itu menggenapi bahwa keselamatan datang dari tunas Daud. Wahyu 22 ayat 16. Akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang, kata Kristus. Jadi nggak ada samanya. Ya, kita nggak tahu siapa itu Nabi Isa. Makanya ketika kita mengatakan itu berbeda, justru itulah bentuk toleransi yang sesungguhnya. Agar apa? Nggak ada saling perang-perang lagi. Ya, nggak ada perperang-perangan lagi antara Kristen dengan Islam bahwa, wah Isa itu bukan Tuhan, Tuhan itu diserupakan bla bla bla. Itu imanmu ya, kami nggak kenal siapa Nabi Isa itu, kami nggak tahu itu siapa. Yang datangnya nanti ke bumi ini mati, tiba-tiba datang nanti ke dunia ini untuk bunuh-bunuh babi, patahin salib itu untuk opo, gitu kan? Kita nggak kenal pribadi yang begitu, yang diserupakan lah, yang enggak apalah, itu kita nggak kenal. Makanya saya selalu bilang iman Kristiani dan Islam itu tidak pernah punya hubungan dalam hal apapun, nggak pernah. Gitu, ya V ya. Siapa namanya? Oke. FE boleh buka mikrofon? Halo. Iya, halo Kak. Ya gitu ya. Iya, Jawabannya. Kak. Iya, paham. Terima kasih. Ya. Sebenarnya pertanyaan itu ada dua. Oh, Karena nggak apa-apa. yang tadi sudah langsung Yang kedua tidak, itu tentang apa? sekalian dijawab. Sebenarnya Maryam itu juga. Sebenarnya mereka itu Oh, Maryam dua itu enggak. pertanyaan, Maryam tapi sudah itu dijawab bukan sekalian. Iya. Maryam itu bukan Maria. Kenapa? Kalau Maryam itu adalah Maria, kenapa nama budak nabinya itu bukan Maryam Kiptiah tapi Maria Kiptiah? Kenapa bukan Maryam Kiptiah kalau Maria adalah Maryam? Nah, jadi tidak sama. Sukunya pun beda, asalnya pun beda. Jadi tidak pernah sama. Ya? Nah, makanya. Jadi terima kasih ke Timothy sudah sekalian menjawab dua pertanyaan saya. Sebenarnya satunya belum sempat disampaikan. Ya. Oke. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam ya. Oke. Ya, silakan Jimmy. Ini kayaknya Jimmy ini muka temanku lah ini. Iya, makasih Kak. Iya. Itu muka temanku itu yang kau pakai itu kan? Enggak, itu muka sendiri Kak. Hah? Itu muka sendiri. Apa ya? Cetak Iya, Kak. muka temannya Kak Elia itu. Kau cetak mukanya. Beda-beda. Aku pikir mirip banget soalnya. Oke. Kalau muka saya emang pasaran gitu Kak. Iya, lanjut. Oke Kak. Sebenarnya saya punya pertanyaan, tapi saya punya kesaksian dulu, boleh Kak? Oh ya, boleh, silakan. Saya lahir dari keluarga yang cukup broken home. Ya, ibu saya dulu sering selingkuh dan ayah saya itu pemabuk. Nah, sampai saya besar, saya nggak mengenal Tuhan sama sekali. Saya jauh dari Tuhan Yesus, bahkan ke gereja pun saya nggak pernah. Cuma di umur saya yang ke-20 tahun itu, saya sudah tidak mampu lagi buat menjalani hidup. Kemudian di situ saya minta Tuhan buat, saya menangis waktu itu. Saya minta Tuhan buat bagaimana supaya saya bisa melanjutkan hidup saya dan bisa menerima hidup saya. Nah, ternyata Tuhan memproses saya di dalam penjara, Kak.
Tuhan memproses saya di dalam penjara. Di dalam penjara itu saya benar-benar didewasakan. Di dalam sana itu saya banyak belajar bagaimana tentang pahitnya kehidupan. Nah, setelah saya keluar dari penjara itu, saya akhirnya sadar ternyata itu semua prosesnya dari Tuhan. Nah, di situ saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah menjadi hamba Tuhan, dan sekarang saya sedang PKL di Kalimantan. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata itu adalah bagian dari mungkin keinginan Tuhan buat saya. Dan saya juga berharap ke depan saya bisa lebih belajar lagi bagaimana mengenal Tuhan dan bisa dipakai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Kak, mungkin ini sedikit jauh ya dari kesaksian saya. Kakak kadang kakak menentang ajaran Calvinisme, tapi dari kesaksian saya itu bahwa orang yang sekali selamat, orang yang mengalami Tuhan itu bakalan sulit sekali untuk keluar dari Tuhan. Sementara saya hanya mengimani Kak, saya hanya mengimani ajaran Calvinisme itu karena saya merasakannya sendiri. Karena tanpa Tuhan itu saya nggak bisa kayak gitu. Makanya saya mengimani ajaran Calvinisme seperti itu. Nah, bagaimana pandangan kakak di situ? Ya. Tidak masalah, silakan kalau Anda berpaham Calvin, ya silakan Anda dengan iman Anda. Tapi yang perlu kita perhatikan begini, aplikasi iman itu bagaimana? Jangan kemudian karena kita berpikir bahwa saya sekali selamat tetap selamat, bebas buat dosa, lakukan dosa terus, kan tetap selamat toh? Nah begitu, itu nggak bisa. Jadi bagaimanapun saya nggak akan pernah sepakat sekali selamat tetap selamat, itu saya nggak akan pernah sepakat itu. Ya, karena itu akan menghasilkan yang pertama arogansi iman. Dia berpikir bahwa wah saya udah pasti selamat, nggak apa-apalah nipu orang, nggak apa-apalah berzina, nggak apa-apa lakuin ini tetap selamat. Itu nggak pernah ada dalam ajaran Alkitab. Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu. Perbuatan itu adalah bukti keberadaan iman. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Artinya keselamatan yang telah kamu terima, buahkanlah itu. Kalau buahmu itu baik, artinya kamu menyatu sebagai ranting dengan pokok anggur yang benar. Tapi kalau buahmu busuk, pokok anggur yang benar tidak mungkin menghasilkan buah yang busuk. Berarti kamu tidak menempel pada pada pokok anggur yang benar, tapi kamu sebagai ranting menempel pada pokok anggur yang salah. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau kamu memahami, gak mungkin saya bisa kenal Tuhan kalau saya itu bukan Tuhan yang pilih saya. Betul, itu betul. Kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Tetapi jangan kemudian paham itu kita gunakan menjadi dasar kita untuk berbuat semena-mena dalam hidup ini. Dengan demikian, apapun yang saya lakukan, saya pasti selamat. Apapun yang saya lakukan, enggak begitu. Makanya dalam penginjilan saya nggak mau pakai narasi itu. Gitu Oke, ya. Kak. Ya, Kak. Berarti orang yang mengalami Tuhan ini bisa meninggalkan Tuhan ya, Kak? Bisa, banyak orang yang begitu. Banyak orang, emang Yudas itu emang tidak mengalami Kristus kah? Kenapa dia tinggalin Yesus? Kenapa dia Nikolas, bahkan Mas Elian, Nikolas itu diakon yang dalam kisah para rasul itu kan pernah dikritik oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Padahal dia diakon yang ditabiskan para rasul, akhirnya menjadi bidat dan keluar. Iya. Di yang apa Bapak siapa itu yang di Alexandria Timothy yang menjadi pokok pengajaran Basilides itu? Oh ya, Korintus bukan? Bukan. Saya lupa. Ya, dia uskup juga tuh di Alexandria tuh. Emang itu nggak ditabiskan rasul kah? Tapi bukankah mereka mengalami Tuhan? Wah, mengalami. Tapi pengalaman Tuhan yang sejati adalah kesetiaan. Pengalaman Tuhan kalau tidak setia,
nggak berguna. Tapi kalau mengalami Tuhan dan setia di dalam pengalaman itu, artinya apa? Dia berbuah. Karena iman itu merujuk kepada beberapa hal. Yang utama itu adalah setia. Maka kata setialah sampai mati. Karena iman itu kepada kita itu adalah arabon. Arabon itu artinya apa ya? DP. Ya, itu harus kita pegang. Kita komplitkan. Dengan apa? Kesetiaan kita di dalam iman. Dan bukti kesetiaan kita apa? Ya perbuatan-perbuatan baik itu. Gitu. Jadi jangan disalahartikan. Dengan demikian banyak orang yang salah nanti. Gitu. Oke Kak. Iya, tambahan saya gini Mas Di Jimmy. Tambahan saya ya, begini. Coba kamu nanti baca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Itu Efesus keselamatan 1. itu ya Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oke. Saya baca aja ya biar semua juga tahu. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Dia menyinggung keselamatan di sini. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 penegasannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Tadi Kak Elia sempat menyinggung kata jaminan. Jadi Roh Kudus juga bagian jaminan kita untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan melalui kuasa Roh Kudus yang memberitakan Kristus, tapi kita belum menerima seluruhnya. Karena itu by process. Seperti yang Kak Elia tadi singgung, bahwa itu kerjakanlah keselamatanmu. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dari kita untuk memperoleh keselamatan, tapi by process. Gitu ya. Oke, siap. Itu ya Jimmy ya. Oke Kak, Oke. maklum juga Kak, saya juga masih banyak belajar dan Nggak apa-apa. Kita tuh belajar semua dari kita. Saya pun masih belajar. Timothy juga, Pastor Cipto. Kita semua belajar. Setiap hari itu belajar. Jadi jangan malu bertanya. Biar nggak tersesat di jalan. Ya. Semangat selalu Jimmy ya. Kakak juga semangat ya Kak menginjil. Oke. Blessings in Christ. Oke, silakan. Saya sapa dulu nih Pastor Cipto. Shalom Pastor Cipto. Selamat datang. Pastor Cipto. Shalom, shalom Elia, Timothy, Ya, shalom. Ya, Shalom, shalom semua Pastor. yang dalam Tuhan Elia ya, semua dipenuhi sukacita selalu, Ya. diberi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Elia. Ini Oke, Pastor. outdoor soalnya. Ya, silakan. Oke. Ya. Siap-siap. Ya, silakan Maharani. Selamat malam. Ada yang mau ditanyakan? Malam Kak, shalom. Ya. Shalom, silakan. Aku cuma ingin tahu pendapat kakak ya. Soalnya aku ada masuk ke room apologet TikTok gitu yang bilang kalau dia nggak percaya Trinitas dan katanya Trinitas itu nggak ada di Alkitab, jadi dia nggak percaya gitu. Gimana tanggapan kakak tentang itu? Terima kasih. Oke. Trinitas yang ada di Alkitab. Oke, lalu bagaimana tanggapan kita tentang itu? Oke, Pastor Cipto mau jawab, Pastor? Ya, shalom Kak Maharani, Tuhan Yesus, saya nggak Maharani ya. Jadi Trinitas sangat ada di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru ada, di Perjanjian Lama ada. Di mana? Catat dalilnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang disebut juga sebagai koma Johanneum. Dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, Tritunggal. Begitu pula di dalam Perjanjian Lama ada orang yang mengolok-olok kekristenan, kalau ada paling cuma di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama mana ada. Berarti dia tidak mengerti bahasa Ibrani. Sejak dari permulaan itu sudah ada tentang Tritunggal itu. Ada di halaman mana? Di halaman pertama dari buku Alkitab kita. Di buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama. Ada 5 yang pertama. Buku pertama Kejadian, pasal pertama, pasal 1. Ayat pertama, ayat 1. Kalimat pertama dan kata pertama. Kata pertama itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pada mulanya.
Kalau konfliknya kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mendengar kata pada mulanya, kita tidak mengerti secara lebih dalam. Tetapi dalam bahasa Ibraninya, kata pada mulanya itu adalah Beresit. Beresit itu terdiri dari 6 huruf. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Taf. Di dalam Bet, Res, Alef itu menunjukkan tentang adanya Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Karena itu Bet, Res itu menjadi bar. Bar itu anak. Alef itu adalah Bapa. Dan Res itu adalah ruah. Karena itu di dalam Bet, Res, Alef itu sudah menunjukkan adanya Sang Tritunggal itu. Lebih lanjut di dalam kitab Kejadian ayat di bawahnya, Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3 juga mengatakan adanya Sang Firman dan adanya Roh Allah yang melayang-layang. Karena itu Tritunggal sangat ada di dalam Alkitab. Tidak ada satupun gereja di Indonesia yang tidak Tritunggal. PGI sebagai Aras, juga banyak Aras yang lain. Aras itu lebih tinggi daripada Sinode. Itu adalah semuanya pernyataan imannya adalah Tritunggal. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya dalam namaku saja, tapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Tritunggal Maha Kudus. Demikian Kak Maharani. Ya, gitu ya Kak Maharani. Jadi Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Untuk mengkomplitkan apa yang disampaikan oleh Pastor Cipto tadi, misalnya di Kejadian 1 ya. Di Kejadian 1 ayat 1, mana kitab saya? Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama. Tadi yang Pastor Cipto sampaikan. Karena gini, Tritunggal itu berbicara tentang bagaimanakah Allah kita itu. Seperti apakah Allah kita yang satu itu. Ya, memang kata Trinitas itu nggak ada. Ya, kamu tanya juga lah teman-teman Muslim, ada nggak kata tauhid dalam kitab suci mereka? Ada nggak dalam kitab suci mereka kata tauhid satu aja? Nah, kalau mereka tanya kepada kita, apakah Trinitas itu ada dalam Alkitab? Kata Trinitas nominanya itu ndak ada, tapi realitanya itu ada. Ya, misalnya di Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian disebut sebagai Bapa, yakni Sang Bapa ya. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta dan Roh Allah. Ada Allah yang adalah Sang Bapa, ada Roh Allah yang adalah Rohnya Bapa. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya itu ya firman. Berarti Allah itu menjadikan terang menggunakan firman yang ada di dalam dia. Jadi Allah yang esa yaitu Sang Bapa, firmannya sendiri atau logosnya atau logikanya sendiri yaitu Yesus yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Itulah Trinitas. Jadi Allah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu melalui firman. Dan firman itulah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 3. Dan Sang Bapa ini menghidupi segala sesuatu menggunakan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Itulah Roh Kudus. Jadi Bapa yang adalah Allah. Dan firmannya Bapa yaitu Yesus. Dan rohnya Bapa yaitu Roh Kudus. Itu Trinitas. Ya. Jadi banyak orang-orang yang suka sembah batu dan juga yang suka dongeng nenek-nenek tua. Mereka selalu memfitnah orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Selalu fitnah orang Kristen itu pagan. Padahal tidak demikian. Trinitas itu nafasnya itu sudah ada di dalam Alkitab. Nomina Trinitas itu tidak ada, tetapi realita Trinitas itu ada. Bedakan, ya. Nominanya nggak ada, memang Trinitas itu nggak ada, tapi nafas realita Trinitas itu sudah ada di dalam apa? Dalam kitab suci. Tadi Pastor Cipto sudah bagi Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu semua Trinitas. Ya, jadi jangan mau terpedaya dengan hal-hal yang begitu. Oke? Gitu Maharani ya.
Oke, Kak.